dikasih Tuhan Yesus, kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama saya Luz Palar, PKLU GPIP Jemaat Nazaret Jakarta Timur. Dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, mengharapkan dunia, indahlah Bapa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Ester pasal 4 ayat 6 hingga yang ke-8 yang mengatakan, lalu keluarlah Haman mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta beberapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan dipertimbangkan perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi, juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka, diserahkannya kepada Haman supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Demikian pembacaan Alkitab. Renungan malam yang terambil dari SBU yang diberi judul Menerima Kenyataan Pahit. Seorang mantan presiden Afrika Selatan bernama Nelson Mandela dapat dikatakan mengalami kehidupan yang cukup mengerikan. Betapa tidak perjuangannya dalam melawan rasisme di negaranya berbuahkan masa tahanan yang harus dijalaninya selama 27 tahun. Begitu pahit memang kehidupan yang ia jalani. Namun hal yang lebih heroik lagi adalah ketika ia lebih memilih untuk memaafkan semua musuhnya dan kemudian bekerja sama untuk membangun kembali negaranya. Kisah ini menjadikan Mandela sebagai tokoh inspirasional bukan hanya untuk bangsanya sendiri, melainkan juga untuk seluruh dunia. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi seorang Mordekai, kenyataan pahit dalam hidupnya adalah
terbitnya sebuah pemerintah raja untuk membinasakan dia bersama seluruh bangsanya. Sekalipun sulit untuk diterima secara akal sehat, namun Mordekai memilih untuk tetap berpengharapan di tengah perkabungannya. Ia sadar bahwa dirinya tidak mungkin bertindak serta berjuang seorang diri. Karena itu, ia pun meminta bantuan kepada Esther. Dalam kehidupan nyata, mungkin kita tidak mengalami kenyataan sepahit Mordekai dan juga Mandela. Namun kita juga bergumul berat saat mengalami kegagalan, kehilangan pekerjaan, terputusnya hubungan kasih dengan seseorang, atau kesehatan yang memburuk baik diri kita maupun anggota keluarga. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana kita menyikapi kondisi tersebut. Apakah kita menyerah dan berbalik, menyalahkan diri atau pihak lain, atau sebaliknya kita memilih tetap semangat karena percaya di balik petaka selalu ada yang namanya kesempatan. Optimisme merupakan obat yang paling manjur untuk menyikapi kenyataan pahit yang Tuhan izinkan kita alami. Oleh karena itu, mari bersama kita merenungkan tentang langkah atau aksi berikutnya yang harus diambil. Dengan terus mengandalkan hikmat dari Tuhan, kita juga mengevaluasi mungkin ada pihak lain yang dapat memberikan bantuan untuk solusi terbaik. Amin. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang Kau berikan kepada kami, yang menguatkan kepada kami di tengah-tengah perjuangan hidup yang kami harus alami. Kami tetap mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, yang selalu memimpin kami dan tidak akan meninggalkan kami dalam situasi apapun. Ya Bapa, malam sudah menjadi bagian kami. Kami hendak beristirahat, tidur bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Kami mohon dengan kerendahan hati Engkau pimpin kami di dalam istirahat kami. Dan kiranya dengan izin-Mu pula, besok Engkau boleh memimpin kami untuk kembali menikmati kasih karunia-Mu dan kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami mohon ampun segala dosa dan salah kami, dan kami serahkan kehidupan kami dan doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan Yesus beserta kita selalu.